Lalu siapa orang yang tepat dipilih PSSI untuk menjadi pelatih baru Timnas Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat malam, Bungkus. Selamat malam, Eva. Bungkus, Timur Kapadze mengakui sudah dikontak oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dan saat ini berada di Indonesia. Meski Kapadze menyatakan kedatangannya tidak terkait soal pelatih Timnas Indonesia, Bungkus. Tapi apa iya PSSI tidak sekalian melakukan wawancara kepada pelatih asal Uzbekistan ini, Bungkus? Ya, sebetulnya di luar apa yang menjadi konsumsi publik tidak mustahil pembicaraan itu terjadi ya. Dan menurut saya memang Kapatse ini salah satu pelatih yang memenuhi kriteria sebagai salah satu alternatif pengganti Kluivert ya. Karena untuk menjadi pengganti Kluivert saya pikir ada sejumlah kriteria yang membuat nama-namanya cukup terbatas. Pertama, dia pelatih yang punya rekam jejak bagus. Yang kedua, dia pelatih yang kenal sepak bola Indonesia maupun Asia pada umumnya. Kemudian yang berikutnya, dia juga punya profil yang cukup tinggi, misalnya punya prestasi. Nah, Kapatse ini kan pernah meloloskan Uzbekistan ke kualifikasi Piala Dunia ya. Dan lebih dari itu tentu ada kecocokan ya, kecocokan antara kebutuhan PSSI dan kesanggupan PSSI dalam hal kompensasi sang pelatih, terutama dalam hal salary. Ini kan juga faktor yang ikut menentukan. Kapatse saya pikir memenuhi kriteria itu. Cuma menurut saya PSSI sepertinya mencari pelatih lain yang profilnya lebih tinggi. Karena kemarin kita sudah punya pelatih sekelas Kluivert yang kalau dari segi profil sih cukup tinggi. Tentu PSSI juga tidak ingin nanti menjadi menjadi kritik publik kalau misalnya profil pelatih penggantinya agak kurang seimbang dengan Kluivert. Makanya dugaan saya PSSI mencari pelatih yang profilnya lebih tinggi daripada Kapatse. Ada sejumlah kriteria yang dimiliki oleh Kapadze ya, tapi menurut Bungkus seberapa Iya. besar, berapa persen peluang Timur Kapadze masuk dalam 5 calon pelatih yang sudah dikantongi oleh PSSI? Iya, kalau menurut saya Kapatse ini bukan prioritas pertama ya. Prioritas utama saya sih melihat pelatih dari Eropa. Karena itu kan ada agenda Pak Sumarji berangkat ke Eropa ya. Artinya kalau Kapatse ini prioritas pertama, nggak perlu berangkat ke Eropa kan. Tapi karena Pak Sumarji berangkat ke Eropa, artinya akan ada pelatih lain yang juga dikejar dan mungkin lebih diprioritaskan. Dan itu boleh jadi adalah pelatih yang seperti saya dikatakan Pak Sumarji tadi masih terikat kontrak. Nah saat ini kalau kita mengacu kepada rumusan masih terikat kontrak, ada dua nama yang mungkin. Pertama Helgrimson ya yang masih menangani timnas Irlandia, yang kedua Giovanni van Bronckhorst yang masih menjadi asisten pelatih di Liverpool. Itu kan dua pelatih yang profilnya tinggi, punya pemahaman tentang sepak bola Asia, dan lebih dari itu kalau dibandingkan dengan Kluivert tidak jauh ya, bahkan mungkin lebih baik dari segi rekam jejak kepelatihan. Makanya dua nama itu menurut saya yang sekarang coba dikejar sebagai prioritas oleh PSSI, baru kemudian muncul di layer kedua ada Kapatse, ada Boyan Hodak dan seterusnya. Oke. Kalau peluang Hallgrimsson dan Van Bronckhorst bagaimana? Ya kalau dari sisi kontrak itu tentu akan ada pembicaraan lanjutan nanti ya. Kalau misalkan yang dianggap cocok itu adalah Hallgrimsson, tentu akan ada pembicaraan lanjutan dan mungkin nanti menunggu sampai tugasnya bersama Irlandia saat ini selesai. Begitu juga dengan Van Bronckhorst, akan ada pembicaraan lanjutan seandainya dianggap ada kecocokan. Nanti Van Bronckhorst akan berbicara dengan klubnya, dengan Liverpool, berbicara dengan Arne Slot untuk membicarakan terminasi kontrak. Itu biasa terjadi ya, beberapa pelatih juga pernah melakukan itu dan menurut saya bukan hal yang terlalu sulit. Tapi memang semuanya akan bergantung kepada apa yang saya sampaikan tadi. Apakah ada kecocokan antara kesanggupan finansial PSSI dengan angka yang dipatok oleh kandidat pelatih tersebut. Itu juga bukan hal yang mudah untuk diatasi ya. Karena pelatih top Eropa itu juga punya standar yang cukup tinggi untuk menangani pekerjaan timnas itu. Oke. Berarti Kapadze menurut Bungkus berada di layer kedua ya. Kenapa Kapadze di layer kedua, Bungkus? Apakah terkait dengan kekhawatiran masalah komunikasi yang akan kembali muncul? Saya pikir lebih ke keinginan PSSI untuk tidak lagi terulang kegagalan di Piala Dunia 2026 ya. PSSI ingin memastikan bahwa pelatih yang dipilih adalah orang yang punya kemampuan, yang mendapat kepercayaan publik untuk menangani tim menuju ke Piala Dunia 2030. Dan untuk meyakinkan publik kan tentu harus didapatkan pelatih pengganti yang profilnya lebih baik
daripada Clifford yang kemarin tidak mampu meloloskan tim. Profilnya lebih baik, kemudian juga rekam jejaknya juga bagus, dan yang paling penting mendapat kepercayaan publik. Nah ini yang saya Oke. pikir menjadi salah satu pertimbangan pelatih supaya mendapat kepercayaan publik, maka PSSI mencoba mencari pelatih yang profilnya cukup meyakinkan, tidak dipertanyakan lagi kredibilitasnya oleh publik. Oh, tapi Kapadze berhasil meloloskan timnas Uzbekistan ke Piala Dunia 2026. Bungkus, bukankah ini modal yang cukup secara track record? Ya, jadi yang dimaksud dengan profile tadi itu juga ada soal kemampuan memanage locker room ya. Nanti yang akan di-manage itu kan pemain-pemain yang sebagian besar kulturnya Eropa dan sekarang bermain Ya. di klub-klub yang bisa dibilang cukup kuat di Eropa. Ada Jai Ijes di Sassuolo, ada beberapa pemain lain main di Liga Prancis, main di Liga Inggris, meskipun kasta kedua oleh Romani, ada yang main di Liga Amerika. Ini kan pemain-pemain yang profilnya cukup tinggi, pelatihnya harus punya profil yang tinggi untuk bisa memanage locker room, karena pemain-pemain seperti ini egonya juga cukup besar ya. Nanti ada Miss Hilher juga. Dan ini akan membutuhkan seorang pelatih yang dihormati, mendapatkan respect dari pemain. Nah itu salah satu pertimbangan juga yang pasti akan menjadi salah satu konsideran bagi PSSI dalam menimbang siapa yang paling cocok. Bukan berarti Kapadze tidak akan mampu ya, tapi pelatih yang dipilih tentu diharapkan yang lebih tinggi lagi. Jadi semakin tinggi grade-nya akan semakin baik. Tapi nanti ketika misalnya tidak terjadi kecocokan dengan pelatih yang profilnya lebih tinggi, boleh jadi nanti akan beralih ke alternatif yang di layer kedua itu yang saya bilang tadi. Dan ini semua masih sangat mungkin terjadi karena proses ini kan masih akan berlangsung sampai pekan depan, di mana Pak Sumarji akan mewawancarai sejumlah nama. Oke, satu lagi terakhir, Bungkus cenderung kemana dari nama-nama yang beredar ini, jagoannya siapa? Singkat saja. Iya, saya sih berharap yang paham sepak bola Indonesia, memahami kultur sepak bola Indonesia, dan mungkin salah satu yang menarik itu adalah Van Bronckhorst ya, yang punya latar belakang Indonesia dan profilnya juga cukup tinggi. Tapi ya balik lagi nanti soal kecocokan harga juga ya. Baik, Giovanni Van Bronckhorst ya, jagoan Bungkus. Oke, yang paling penting bisa manage locker room dan juga memberikan kepercayaan bagi publik. Terima kasih. Bungkus, kita masih akan nantikan opsi yang masih akan terbuka dan apa keputusan dari PSSI. Terima kasih pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.